إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bersama berkumpul ya dalam majelis kita, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini materi kita adalah cara mengontrol emosi dalam Islam ya. Salah satu senjata setan ya untuk membinasakan manusia itu adalah apa? Marah. Ya, dengan cara ini setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Ya. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, ya, menggugat takdir, ya, ngomong yang jorok ya, atau mencaci habis, bahkan sampai pada kalimat kalau suami istri itu kalimat apa? Cerai, talak ya. Itu yang bisa membubarkan rumah tangganya, dan itu prestasi setan yang paling besar, yaitu menceraikan di antara suami istri. Kemudian karena marah pula manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya. Ya, banting piring, ya, lempar gelas, ya, ataupun pukul kanan dan kiri, bahkan sampai tindakan pembunuhan. Ya. Di saat itulah misi setan untuk merusak manusia itu tercapai. Tentu saja kadang permasalahannya tidak sampai di sini. Ya. Masih ada yang namanya balas dendam. Ya, habis marah nggak selesai kan? Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi. Coba bisa dibayangkan betapa banyak kerusakan di muka bumi ini karena apa? Karena marah. Ya apa enggak? Peperangan juga karena marah. Ya. Jadi dalam hal ini Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika dia emosi. Banyak motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Ya, di antaranya beliau menjanjikan sabdanya gimana? La walakal jannah. Ya. Jangan marah bagimu surga. Masya Allah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ini hadis riwayat Tabrani dan diriwayatkan dan dinyatakan sahih dalam kitab Sahih At-Targhib. Ya. Jadi jaminan ini merupakan yang luar biasa ketika seseorang disuruh jangan marah, maka balasannya adalah surga ya, yang penuh dengan kenikmatan. Terus bagaimana cara mengendalikan diri kita sedang emosi ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar ya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan baca apa? Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Karena sumber marah adalah setan ya, sehingga godaannya bisa diredam dengan apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Sulaiman bin Surd ya, radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu hari saya duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu ada dua orang yang saling memaki ya. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadisnya yang artinya, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang ya. Jika dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, apabila seorang marah kemudian membaca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah,
maka marahnya akan reda. Ini hadis sahih ya. Kemudian yang kedua adalah diam ya. Jadi ketika emosi diam dan jaga lisan ya. Bahwa bawaan orang yang marah itu berbicaranya ngawur tanpa aturan, ya apa enggak? Sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu yang mengundang murka dari Allah. Karena itu salah satu cara yang mujarab adalah diam ya. Ini ada hadisnya juga ya. Ada yang hafal hadisnya? Disuruh diam ketika marah. Idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Nah, jika kalian marah, diamlah. Ya, idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Ya. Jika kalian marah, diamlah. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Jadi dalam hadis lain juga disampaikan sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, dampaknya itu ternyata masuk neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat. Anda bisa bayangkan timur mana sana, barat mana? Coba antara timur dan barat ketika kita jalan berapa lama? Ada ibadah haji yang dia jalan dari Indonesia, kalau jalan naik sepeda ya, berapa bulan itu? 6 bulan ya. Ada yang berjalan 6 bulan bahkan bisa lebih. Ya. Ada yang jalan kaki ke Mekah berapa lama? Setahun ya. Insya Allah sangat lama sekali. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat jauh sekali. Dampaknya begitu. Hanya ucapan lisan itu menggelincirkannya dia ke dalam neraka jauhnya timur dan barat. Ya Allah. Ya. Kemudian di saat kesadaran kita berkurang ya ketika marah itu, di saat nurani kita tertutup nafsu ya, maka kita jaga lisan baik-baik, jangan sampai lidah yang bertulang ini menyerumuskan kita ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah ketika berdiri, dianjurkan untuk duduk ya. Karena orang yang marah itu selalu ingin lebih tinggi. Oh, kan gini kan ya. Seperti itu. Karena itu Rasulullah menyarankan apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Ya, coba tidur saja, buat tiduran lah. Misalnya atau marah sama keluarga, sama istri sebagainya. Ya, daripada balas omongannya, tidur dulu. Ya, itu saat dia akan sadar. Dan perlu diketahui mengalah itu bukan berarti kalah. Justru itu bisa jadi mengalah itu kemenangan yang besar. Ya. Bisa kalau istilahnya Gus Baha itu bisa mengangkat dia jadi wali. Nah ya, wali. Tapi posisinya harus jelas malahnya ketika apa marahnya. Ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, melindungi dirinya ketika marah dengan mengubah posisi lebih rendah. Ya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdul Aswad Ad-Duwali ya, beliau menceritakan kejadian yang dialami Abu Dzar. Ya, suatu hari Abu Dzar mengisi ember beliau ya. Tiba-tiba datang beberapa orang yang ingin mengerjai Abu Dzar ya. Siapa di antara kalian yang berani mendatangi Abu Dzar dan mengambil beberapa helai rambutnya? Nah, digudo. Tanya salah seorang, saya. Ada yang katakan saya. Jadi Abu Dzar mau digoda. Ya. Maka majulah orang ini mendekati Abu Dzar yang ketika itu berada di dekat embernya dan menjitak kepala Abu Dzar untuk mendapatkan rambutnya. Ketika itu Abu Dzar sedang berdiri. Beliau pun langsung duduk kemudian tidur. Marah itu. Banyak antum ya. Tiba-tiba yang datang ngambil rambutnya, apa rasanya? Jangan orang lain, anak sendiri, bukan main marahnya itu. Melihat itu orang banyak keheranan. Wahai Abu Dzar, mengapa kamu duduk kemudian tidur? Ya, tanya mereka keheranan.
kemudian Abu Dzar kemudian menyampaikan hadis di atas subhanallah ya. Jadi seperti itu yang disampaikan. Jadi kalau ilmunya semakin banyak yang kita hafal, kita ingat, itu ketika kejadian tuh bisa menjawab sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Kayak kemarin pelatihan ibu-ibu untuk membuat jamu kayak gini. Ya. Kemudian ada satu tuan rumah ternyata kepaten besannya ada. Padahal sebelumnya kita sudah suruh nyiapkan air panas dan lain sebagainya, lengkap lah pokoknya lah. Ya, akhirnya coba kita ambil hikmahnya apa yang harus saya lakukan kita. Ya, alhamdulillah kita buat infus water kayak gini. Dan bayangan saya tak suruh ngambil serai, ya. Ternyata yang diambilkan sirih. Nah, mungkin salah saya yang ucap. saya ucap ya. Kebanyakan herbal yang dipakai. Iya. Ya, alhamdulillah, tapi dari situ kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah. Bagaimana apa harus kita lakukan? Suaranya tak remut-remut tak masukkan. Alhamdulillah. Kemudian besoknya saya tanya salah satu ibu, gimana? Bekal saya hilang, enak, enteng. Saya pun juga minum kok rasa fresh gitu loh. Alhamdulillah. Ini suruh sebenarnya. Sirih. Bukan serai. Lah ternyata beda makhraj saja sudah ngambilnya salah. Nah, jadi bisa jadi saya yang salah ketika itu, harusnya ngomongnya saya serai, mungkin saya sirih. Ya. Beda makhraj ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu bacanya pun kita dianjurkan untuk benar supaya tafsirannya nggak salah. Fasih. Ya, tapi ada hikmahnya, ternyata di balik suatu kejadian ada hikmahnya. Kita nggak perlu marah, nggak perlu kecewa, kok begini menjadi bingung. Nah, alhamdulillah kita ramu semua di series di bawah, alhamdulillah banyak manfaatnya ternyata. Dan ini biasanya kita pakai rebusan, direbus. Nah, ini enggak. Nah, ini cuma buat infus water aja sudah terasa. Alhamdulillah. Nah, terus setelah itu ampasnya ini saya godok, ampasnya jadi gini. Ini ampasnya ini sebenarnya. Ampas dari ini. Nah, tak rebus. Eman mau dibuang. Nah, itulah. Jadi ketika kita berpikir tenang, ya, mengendalikan amarah, berusaha mengendalikan amarah, insya Allah banyak yang akan bisa kita ambil. Ya seperti itu. Ya sama ketika kejadian putra saya itu kecelakaan waktu itu ya. Harusnya marahnya sama saya, antum ini tidak dituntut dan sebagainya, tidak ya. Dituntut berapa juta gitu loh yang nabrak itu. Ya. Nah, kita berpikir ya, anak saya sembuh aja sehat, alhamdulillah. Ya mohon pada Allah, saya tidak menuntut dia, tapi saya mohon kepadamu sembuhkanlah anak saya. Begitu, kita buat wasilah gitu saja. Buat wasilah kebaikan untuk kebaikan selanjutnya. Ya, ada kata kita nuntut 3 juta, 5 juta, 10 juta bahkan bisa. Karena pada waktu itu ketika saya ke Samsat Laka Lantas sana itu, ada sebelah saya tak tanya, ya ada apa kasus Pak? Ya tabrakan yang nabrak mati atau gimana gitu ini. Terus siapa? Dia mau damai membayar 15 juta, tapi yang ahli keluarganya yang meninggal itu nggak mau. Sudah membayar 15 juta enggak mau, enggak butuh uang katanya. Intinya begitu. Ya akhirnya proses pengadilan lanjut dan bisa jadi dia masuk penjara kan itu ya. Sampai seperti itu. Ya. Dia ditabrak padahal katakan. Ya. Kemudian kita lanjut mengapa duduk dan tidur ketika marah ya. Karena apa? Ketika marah posisi berdiri ya mudah untuk bergerak dan memukul. Ya enggak? Ya. Orang yang duduk itu lebih sulit untuk bergerak dan memukul. Mau tidur masuk tengah-tengah enggak. Ketika berdiri kan ada parang, ada pemukul dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika dia tidur, nah, sudah reda semua. Memukul kan enggak tekanannya lebih rendah. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian keempat, ya ingatlah hadis ketika marah. Ya. Siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk
pada hari kiamat. Masya Allah. Sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Ya, sampai seperti itu. Pahalanya ya dalam satu hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi Allah tunjukkan kebaikan seseorang ketika bisa menahan marahnya di hadapan seluruh makhluk. Ini loh orang yang bisa menahan amarahnya. Ini loh pahalanya. Ya seperti itu. Mula Al-Qari mengatakan pujian yang indah dan balasan yang besar ini diberikan karena sebatas menahan emosi. Bagaimana lagi jika ditambahkan dengan sikap memaafkan atau bahkan membalasnya dengan kebaikan. Masya Allah. Memaafkan itu pahalanya luar biasa. Apalagi membalas dengan kebaikan. Ya. Satu lagi yang kita bisa ingat ketika marah ya. Dalam satu hadis sampaikan siapa yang menahan emosinya maka Allah akan tutupi kekurangannya. Masya Allah. Siapa yang menahan marah padahal jika dia mampu melampiaskannya maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Oh luar biasa ya. Cuma menahan emosi lah. Jadi gampangannya begini, orang yang buat kita emosi itu kita berterima kasih kepada dia. Karena apa? Karena kita dapat pahala dari Allah ketika bisa menahan marah, ya Pak enggak? Misalnya mau narik sepeda, buat astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah, kita mangkal pada dia, boleh, tapi ketika kita berterima kasih kepada dia sangat boleh. Makasih ya, sampean sudah membuat saya emosi. Ada nggak kayak itu? Kesabaran saya. Saya sudah habis kesabaran saya kan itu hari dia. Ya, memang sulit ya. Tapi itu semuanya adalah butuh kesiapan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Dalam berjalan dekat kepada Allah, zikir kepada Allah itu insya Allah akan meredakan emosi. Bukan hanya bawa tasbih aja semua. Tapi ketika ada satu marahnya bukan main tasbihnya dilempar. Sak jajadahe meneh, sak songkoke meneh habis dah. Loh, mana zikirnya yang katanya membuat tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau masih zikirnya panjang saya tasbih dibawa kemana-mana, tapi ketika ada satu kejadian misalnya sedikit saja sepele padahal dia marahnya bukan main, ya yang tak gambarkan tadi songkoknya dilempar, tasbihnya dilempar, sandalnya bisa dilempar juga. Ya zikirnya meresap ke hati apa sekedar di tangan? Mulutnya keluar. Allah na'udzubillah dzalik. Astagfirullah. Ya begitu. Sehingga mohon maaf karena di gambaran di kendaraan di mana pakai songkoknya peci pakai jubah padahal lek marahnya ngalang-aling orang yang pakai tato katakanlah begitu ya itu gambaran. Jadi marah pun hingga pada siapa saja bisa. Jadi bagaimana meredakan itu kita latihannya adalah zikir pagi petang baca Al-Quran supaya tenang ya seperti itu ya.